Pernah. Pas masih remaja, masih umur di bawah 17 tahunan. Ketawa nggak pernah, kalau senyum iya. Pernah waktu di langgar atau masjid. Kalau ketawa nggak pernah, tapi kalau senyum mungkin pernah ya. Karena karena teman sering bercanda. Jadi tak salah-salah, jadi tertawa-tawa. Biasanya ada kejadian-kejadian mendadak di depan itu yang kayak lucu gitu, Kak. Kayak orang kesandung atau kayak gimana gitu biasanya. Ada. Ketika dengar teman sedang tertawa juga atau mungkin sedang kentut, tuh bisa refleks ketawa. Ketika itu teman jadi imam kan, teman satu tongkrongan, kemudian dia imam waktu maghrib. Nah mungkin pas bilang yang aminnya itu pada ketawa semua, jadi ikutan ketawa. Kalau dulu tuh ada yang di depan saya itu kayak lepas, kayak kadang kan kita kalau pakai mukena itu kan kadang roknya lepas kan, kadang kayak menggelitik lah di kita. Atau saya pernah juga kayak ada kucing di depan saya tuh, jadi saya bingung kan mau aduh gimana nih, jadi kayak senyum-senyum sendiri kadang gitu. Dulu lanjut, kalau sekarang sadar jadi mau ulang. Belum sadar mabok. Kalau ketawa sih nggak sampai keluar suara sih, kayak sebatas senyum sedikit gitu aja, nggak sampai keluar suara, nggak membatalkan salat. Lanjut salatnya. Kalau udah sekarang sih ngulang sih. Kalau dulu nggak tahu, lanjut aja. Kadang saya tetap lanjutin Kak, tapi aneh dan lucunya saya itu setelah selesai sholat saya ulang lagi sholatnya. Pas terawih dulu di masjid, di masjid sama teman. Tuh kan kadang dulu kalau terawih ada bolong-bolong, nggak full 12 rakaat. Jadi pas bolong itu duduk sambil ngeliatin teman sambil salat, ketawa. Jadi teman itu pas salat ketawa. Itu pas anak-anak sih dulu, Kak. Kalau sekarang udah nggak berani lagi, nggak pernah lagi. Oh berarti pernah. Pas masih bocil. Ngapain waktu itu? Biasalah anak-anak kayak melihat teman sholat kan kayak hahaha gitu. Pernah. Waktu lagi kecil mungkin, waktu saya ketawa sendiri terus yang lain juga ikut-ikutan. Sering kalau dulu, kalau masih zaman anak-anak, karena kan dulu kayak sholat, giginya kelihatan, biasanya gitu-gitu kan, kayak jokes ya lagi kecil gitu. Mungkin kalau udah gede udah nggak pernah lagi Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Suaidi dan juga Ustadz Dini. Ustadz Dini. Hari ini kembali di episode kedua kita tentang pertanyaan-pertanyaan krusial yang mungkin sering dialami oleh anak muda ataupun buhan pian barataan yang merasa muda walaupun sudah umur belia. Ini Ustadz numpang nanya nih. Gini Ustadz, seandainya ya kan waktu kita sholat nih, kebetulan di samping kita ada hal-hal yang membuat perut kita tertawa-tawa, terbahak-bahak, entah apa itu, kawankah maholoti jar orang, kawankah ngejek-ngejek atau bagaimana, atau teman-teman lagi latihan stand up komedi kah, tiba-tiba kita ketawa saat sholat. Nah pertanyaannya, sahkah sholatnya atau batalkah atau bagaimana nih Ustadz? Silakan Ustadz. Langsung ulun jawab batal. Geng, langsung batal setelah Ada hadis Nabi. Ujar Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi, ujar Nabi, ad-dahku yang kudus sholah wala yang kudul wudu. Tertawa itu membatalkan salat dan tidak membatalkan wudu. Jadi para ulama termasuk Imam Syafi'i mencoba memberikan penjelasan terhadap tersebut. Tertawa kayak pegerang ya. Nah itu yang membatalkan. Ujar Imam Syafi'i yang membatalkan salat itu tertawa yang mengandung dua huruf hijaiyah. Dua huruf hijaiyah, misalnya ha. Iya. Ataupun H aja, huruf H batal juga.
nah hasilnya panjang lah, atau huruf ki misalnya, satu huruf bisa membatalkan juga, tapi yang bisa ada artinya dalam bahasa Arab. Ki kan artinya stop, Nggih. berhentilah. Heeh. Nah itu bisa membatalkan juga daripada sholat tersebut. Nah, jadi jangan tapi dulu lucu bila sampai Nggih. Pastikan dulu samping menyamping ini Iya. istirahat atau bagaimana ya kalau Iya, setelah. bojong. Oh, berarti ya bisa pasti batal setelah kalau yang Iya. ketawa. Nah, pertanyaannya gini Ustaz. Ada mungkin kita nih bagian dimana ada hal yang lucu masuk ke telinga kita, kita ini menahan supaya kita tahu bahwasanya batal. Iya. Jadi istilahnya aku nih sebenarnya kada tertawa tapi hanya tersenyum. Nah, gimana tuh Ustaz? Berarti menahan kaina. Nah, itu nahan tuh. Menahan supaya kada ketawa, Iya. jadi muncullah senyum karena tidak bisa lagi nih menahan. Kalau senyum biasa aja kada batal, tanpa ada keluar suara. Kalau senyumnya kada keluar suara, kada batal. Tapi bilanya menahan benar, sampai terkeluar juga isyarat-isyarat yang bisa memahamkan suatu suara, bisa batal juga. Nggih. Misalnya, Iya. ada juga suara-suaranya kalau, Nggih. nah itu bahaya bisa batal juga. Hmm. Jadi bisa batal juga. Kalau senyum halus biasa aja, kada apa. Tapi yang menahan kada kau lagi, senyum kada karuan, Nggih. bisa batal juga. Karena itu tidak masuk dalam rukun salat juga setelah Iya. ditakutkan mungkin menambah-nambah apa aja orang tahu huruf apa makanya makna huruf dan lain sebagainya. Ya, karena dalam sholat kita ketahui ucapan tuh hanya bentuk tasbih, takbir dan zikir. Nggih. Jadi kada boleh ada huruf-huruf yang lain. Termasuk hahaha tadi walaupun diganti jadi hihihi itulah. Nah, sekarang pertanyaan gini, Ustaz. Ini sering benar terjadi mungkin ketika kita di kos waktu kuliah dulu ya kan. Nggih. Teman-teman ini lagi asik nongkrong tapi tiba-tiba si Pulan ini ingat Tuhan. Dia mau salat dulu ibaratnya. Nah, akhirnya kan teman-teman di samping ini dia kayak terdorong aku ingin membuat dia ketawa. Nah, si temannya si Pulan ini gimana nih hukumnya, Ustaz? Berdosa. Gimana tuh? Berdosa Ustaz. Bahaya. Hmm. Orang hendak beribadah Heeh. diganggu-ganggu. Oh, masuk mengganggu berarti Masuk sebelah mengganggu sebutannya. itu. Nggih. Mengganggu. Hmm. Ya memang sebaiknya kan kita kalau sudah dekat waktu sholat, Iya. perhatikan awal-awal waktu sholat. Oh, kadang udah nih parak zuhur, kadang dikurangi udah main game, siap-siap kan supaya lebih kondusif lah, supaya nyaman sudah suasana. Nggih. Menuai lagi bertawan ide mana sholat ya bahaya. Nggih. Kan masih panas-panasnya berlucuan. Nggih. Kalau dibalas oleh kawan. Apalagi kan ibaratnya kayak ini. Nah, lihat ini tertawa setempat lagi tertawa. Nah, berarti itu yang mengolah apa yang ibaratnya memancing itu berdosa Ustaz. Berdosa, bahaya, Nggih. mengganggu Karena, orang beribadah. karena ibaratnya hitungan itu apa? Menghalangi orang beribadah. Iya. Nah, si Pulannya gimana Ustaz? Itu lebih baik membatalkan diri kah kalau sedang kondisi kayak tadi tuh menurut antum ini lagi diganggu oleh teman-teman nih? Lebih baik membatalkan kah atau terus aja atau bagaimana? Ya, nah perlu kita ingat dulu, kita perhatikan keadaan kita. Nggih. Kalau kawan-kawan yang belum lucu tadi kita kira-kira tahan, ada terganggu, lanjutkan aja sholat. Nggih. Karena sholat ibadah paling utama. Hmm. Kalau misalnya kada tahan, tahu aja seorang nih pananawa, stop aja dulu. Stop, sampai habiskan tawanya dulu. Nggih. Hendak betul balik, hendak busunglah, hendak push up, ada yang bertawa ya. Oke. Habis sudah, Heeh. baru sholat, bastilah. Baru sholat setelah. Kalau sholat supaya benar-benar bisa konsentrasi sehingga khusyuk itu tercapai. Nah, jadi kayak itu kawan-kawan berataan ini yang mungkin sering ketawa, teman-temannya lucu kebetulan lah ibaratnya. Ya, ada yang menari striptease. Nggih. Ulun pernah muda juga, Oh, walaupun iya. masih belia. Antum pernah juga kayak itu saat diganggu Pernah. pernah juga lah. Apalagi pengawan kayak antum nih lah. Apalagi di pondokan juga, Oke. sambil bergaya-bergaya. Ya kita semua pernah merasakan hal itu, tapi itulah solusinya ya kan. Istilahnya ini buat teman-teman yang sering mengganggu teman-temannya sholat, mungkin ada nggak nasihatnya atau yang mungkin kita semua nih Ustaz tentang secara umum nih Ustaz nasihatnya tentang sholat, apalagi kalau ketahui pas sudah fix itu tidak khusyuk lagi nanti. Iya. Nah gimana tuh Ustaz tentang khusyuan juga? Sholat kita ketahui adalah ibadah yang paling utama, yang mana kelak di hari kiamat yang paling pertama dihisab adalah sholat kita. Sholat merupakan tiang agama. Oleh karena itu sholat harus menjadi perhatian utama kita, terutama waktu-waktu sholat. Nah, kita harus pintar
mengatur waktu kita, kapan kita bermain, kapan kita nongkrong sama kawan-kawan, kapan kita sholat. Nah, sholat ini kita utamakan dulu jam 12. Oh, parak sudah sembahyang zuhur. Maayat dari maayat Ah, kadang sudah kisah kan bisa menyambung lagi pepandiran, roasting dikurangi kan, sudah mengurangi macam-macam nih. Sehingga Pak, parak masuk sholat sudah siap. Nah, ini yang ajib. Ini yang mantap ini. Enggak masuk waktu sholat kita benar-benar siap, apalagi sholat dilaksanakan dalam berjamaah. Ganteng ini pemuda ganteng. Pemuda soleh, rajin beribadah. Berarti Ustadz lah, tempat paling aman supaya tidak diganggu oleh teman-teman yang lucu-lucu adalah sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah itu paling aman. Insya Allah itu aman. Karena kalau hanya bergaya-gaya diseriki kaum masjid. Disawakan pakai daun. Nah. Catat oleh kaum. Iya. Nah, itu solusinya buat teman-teman. Nah, kita di sini juga mungkin pelajarannya, yuk kita sadar tentang sholat berjamaah. Karena ya kan di bulan Ramadan kayak ini Ustadz ya, dilipat gandakan banar aja orang tuh. Semua kebaikan Allah Ta'ala limpahkan. Anugerah-anugerah, ibadah-ibadah Allah Ta'ala rorok bertahan, dilimpahkan semua pahala di bulan puasa. Maka rugi kita kalau kita tidak meniatkan ibadah semua kehidupan kita 24 jam nih. Kita sama diberi modal oleh Allah Ta'ala 24 jam. Suaidi 24 jam, Ron 24 jam, Pak Menteri Agama 24 jam, Presiden 24 jam waktunya. Tetapi apa? Yang paling baik adalah yang paling bertakwa dan bisa menyediakan waktunya untuk beribadah, meniatkan segala waktunya untuk beribadah dalam semua aspek kehidupan, dalam semua aktivitas kehidupan. Walaupun ibaratnya bekerja tapi diniatkan untuk ibadah, kayak itu Ustadz juga lah. Mantap. Bekerja itu ibadah. Guringnya jadi ibadah. Kan ibadah. Nyaman loh. Ada nih cerita lucu. Oke, siap Ustaz. Jadi ada seorang wali bertemu wali yang satu. Wali yang satu ini masih belum jadi wali. Yang pertama ini walinya terkenal ahli di dalam guring. Guringnya jagoan. Lantas yang kedua yang belum jadi wali ini langsung sangka buruk. Nah, perhatikan ini dosa, sangka buruk ini dosa lah. Langsung sangka buruk, wah ini wali apa, gawian aja, guring aja bertahan ya, gawian guring aja, maka jadi wali lah. Lalu dijawab oleh yang wali huruf tadi, aku ini jadi wali karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kekasih Allah karena dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ini guring paling minim, aku yang orang wali yang guring tadi lah, orang guring ujar beliau paling minim tidak melakukan maksiat. Ada gibah, ada sangka buruk, roasting tadi juga. Nah, ada macam-macam, itu paling minim. Artinya apa? Di saat tidur tidak melakukan maksiat. Ini paling aman sudah kan? Tapi jangan dijadikan dalil guring hari saya rian. Ya, aku beribadah seharian, aku tidur seharian. Gitu lah, Ustaz lah, bukan. Siap Ustaz, terima kasih untuk jawaban singkat Anton. Pokoknya panjang mas sebenarnya nih, cuman bisa kita terima, kita maknai bahwasanya tentang sholat tadi, ibadah dan lain sebagainya. Yuk kita sama-sama sadar dengan ibadah tadi ya. Kalau tentang ketawa ketiwi itu ya kan, walaupun teman-teman lucu ya, kita harus bisa, kita kadang kau mengatur muntungnya satu-satu karena kebetulan kawan 10 ikong, tangan kita cuma 2. Ustaz, lebih baik kita berjalan pulang ke masjid, sholat di sana, tidak ada yang merosting di situ. Sariki kaum masjid kita waktu pakai daun. Oke deh teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai detik ini. Di sini Suaidi Firdaus dan Ustadz Dini Madani. Kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.